Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pika Nurmansyah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya insya Allah memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak dosen Muhammad Maymun MA MSI dengan judul Studi Kitab Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran Nasaruddin Umar. Nah, insya Allah poin-poin yang akan saya bahas diantaranya riwayat hidup dari Nasaruddin Umar sendiri, kemudian sejarah penulisan kitab tafsir, kemudian metode dan teknik yang digunakan dalam kitab tafsir, kemudian metode hermeneutika dari kitab tafsir tersebut, dan analisis dalam kitab tafsir tersebut. Nah, langsung saja kepada yang pertama, yaitu riwayat hidup atau biografi dari Nasaruddin Umar sendiri. Nah, jadi Nasaruddin Umar adalah tokoh Islam kelahiran Sulawesi Selatan 1959. Saat ini adalah imam besar di Masjid Istiqlal. Jabatan yang pernah diambilnya Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian pembantu rektor 3 UIN Syarif Hidayatullah, dan juga pernah menjadi rektor di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yaitu PT IKI Jakarta. Nah, ia merupakan cendekiawan muslim yang sangat konsen dengan gender. Ia banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam karya-karyanya, diantaranya Kodrat Perempuan dalam Islam pada tahun 1999, kemudian Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran sama pada tahun 1999, kemudian Bias Gender dalam Penafsiran Kitab pada tahun 2000, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Islam pada tahun 2002, kemudian Teologi Gender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci pada tahun 2003. Kemudian di samping itu aktivitas juga banyak yang berkaitan dengan gender, antara lain Ketua Departemen Pemberdayaan Sosial dan Perempuan, kemudian anggota Komnas Perempuan 1999 sampai sekarang, kemudian staf pengajar di bidang kajian wanita pasca sarjana UI pada tahun 1997 sampai sekarang, dan merupakan Ketua Program Studi Agama dan Perempuan pasca sarjana UI Jakarta tahun 2001. Nah, mungkin itu untuk biografi dan riwayat hidup dari Nasaruddin Umar. Nah, langsung kepada sejarah penulisan kitab tafsir. Nah, menurut Nasaruddin Umar, kesalahpahaman terhadap istilah gender berakibat terjadinya ambiguitas antara gender dan biologis, padahal keduanya jelas beda. Nah, genetis dan seks adalah persifatan dua jenis kelamin secara biologis, seperti laki-laki adalah yang memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi. Nah, ini kodrat yang melekat. Ini merupakan kodrat yang melekat selamanya dan tidak pernah dipertukarkan satu sama lainnya. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misal, perempuan itu lembut, cantik, emosional, laki-laki itu kuat, perkasa, dan rasional. Nah, ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan, seperti laki-laki ada yang lembut, perempuan ada yang perkasa dan rasional. Nah, perubahan ciri dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk sejarah perbedaan gender ini terjadi melalui proses yang panjang. Ia dikonstruksi melalui intervensi sosial, negara, bahkan agama, hingga akhirnya dianggap seolah-olah seperti persoalan biologis yang dikodrati dan given. Nah, akhirnya gender yang seharusnya bersifat nurtur, konstruksi sosial, dianggap menjadi persoalan yang bersifat natur, desain, dan takdir ilahi. Nah, dengan memakai legitimasi dan justifikasi teks-teks agama, akhirnya Islam juga sering dipahami dengan penafsiran yang justru ikut melanggengkan
ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan ini. Nah, dalam konteks inilah Nasaruddin Umar ingin mencari jawaban yang akurat melalui sebuah kajian ilmiah, apakah bahasa Al-Quran dan pemahaman serta penafsiran atasnya yang kadang dianggap sangat maskulin, yang bias gender, kemudian misoginis, itu merupakan doktrin teologis ataukah justru hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial historis semata sehingga diperlukan penafsiran ulang dalam konteks modern yang jelas-jelas sangat berbeda situasi dan kondisi serta problematikanya. Nah, jadi di dalam Al-Quran, menurut beliau, terdapat istilah-istilah yang menunjukkan pada kategori seksual biologis pada satu sisi, sedangkan di sisi yang lain ada istilah-istilah yang justru menunjukkan pada konsepsi gender. Muatan kedua istilah itu jelas berbeda, namun seringkali dikaburkan dan dicampur adukan, bahkan diidentikan ketika kita memahami dan menafsirkan istilah-istilah seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada poin ketiga, yaitu metode aspek yang digunakan dalam penulisan kitab tafsir. Nah, buku ini menggunakan metode tafsir tematik, yaitu metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Nah, ayat-ayat yang berkaitan yang dikumpulkan dikaji dari berbagai aspek yang berkaitan seperti asbab nuzul, kosakata, dan lain-lain dengan diperkuat oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nah, baik yang berasal dari Al-Quran ataupun pemikiran rasional. Nah, dalam perkembangannya, metode tematik ini terdapat dua penyajian. Yang pertama yaitu metode klasik. Metode klasik adalah metode penyajian tafsir yang mengambil ayat-ayat ataupun juz tertentu. Kemudian yang kedua yaitu metode modern adalah metode penyajian tafsir yang mengacu pada tema-tema tertentu dalam konteks Al-Quran. Metode ini juga menyatu dengan realitas kehidupan manusia dan Al-Quran akan tetapi aktual. Nah, dari sanalah Al-Quran bisa membawa pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Qurani dan dijamin kebenarannya. Walaupun beliau menggandrungi metode maudu'i bukan berarti meninggalkan metode yang lain. Nah, kemudian kecenderungan terhadap metode tematik ini membuat peringatan kehati-hatian dan ketekunan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan untuk generasi selanjutnya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama, metode tematik pada hakikatnya belum menjelaskan seluruh ayat yang ditafsirkan, judul yang ditetapkan oleh mufasir, dan jangan sampai terpengaruh oleh kandungan ayat atau isyarat yang ditemukan dalam ayat tersebut yang tidak sejalan dengan pokok bahasan. Kemudian memperhatikan urutan ayat dari segi masa turunnya, kemudian memperhatikan seluruh ayat yang ditetapkan. Kalau tidak, jawaban terhadap persoalan tidak tuntas atau masih keluar batas. Nah, kemudian metode maudu'i memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya yaitu menghindari kelemahan metode lain. Cara terbaik menafsirkan yaitu dengan ayat ataupun ayat hadis. Kemudian berdasarkan buku Membumikan Al-Quran dan Wawasan Al-Quran menunjukkan obsesi beliau dalam menerapkan metode maudu'i dalam menafsirkan di dalam Al-Quran. Kemudian lanjut kepada poin keempat yaitu metode aspek hermeneutika. Nasaruddin Umar menggunakan metode maudu'i tematik non-klasik modern adalah model penyajian tafsir yang mengacu pada tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Dengan menghimpun ayat-ayat yang membahas masalah tertentu sesuai dengan tema yang ditetapkan. Kemudian menjelaskan pengertian ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas. Nah, bahkan salah satu sebab yang mendorong kelahiran metode maudu'i yang ditetapkan ini adalah semakin besar, meluas, dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu serta semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan dari jawaban Al-Quran. Kemudian metode maudu'i atau tematik non-klasik modern terdapat dua bentuk, yaitu tematik singular dan tematik plural. Yang pertama, dalam menetapkan tema yang akan dibahas, baiknya lebih diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat pada mempelajari problema-problema masyarakat. Nah, atau
ganjalan-ganjalan yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an. Kemudian kedua, menyusun urutan ayat, kemudian yang kedua menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas. Kemudian ketiga, kesempurnaannya yang dapat dicapai apabila mufasir berusaha memahami kosakata dengan merujuk pada penggunaan Al-Qur'an. Hal ini bisa dilihat dari tema-tema yang disajikan oleh Nasaruddin Umar, selalu memperhatikan kosakata dan sebagai upaya dalam memahami ayat-ayat yang ditafsirkannya. Nah, keempat, tidak mengabaikan asbab an-nuzul ayat, karena asbab an-nuzul ayat mempunyai peranan yang sangat besar. Dengan mengetahui asbab an-nuzul sangat membantu dalam memahami suatu ayat. Nah, kemudian metode maudu'i adalah suatu metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari sebagian surah yang berbicara tentang topik tertentu. Nah, untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Nah, kemudian menurut Islah Husmian, istilah tematik yang selama ini dikenal sebagai metode tafsir, ia lebih cenderung memaknainya sebagai teknis penulisan tafsir, bukan sebagai metode. Oleh karena itu, ia membagi model penyajian tematik dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama, penyajian tematik klasik dan penyajian tematik modern. Nah, kemudian tematik klasik modern, sistematika penyajian tafsir yang mengambil satu surah tertentu topik sebagaimana tercantum dalam surah yang dikaji itu. Model macam ini bias juga berkonsentrasi pada ayat tertentu dan juz tertentu. Nah, sedangkan tematik modern adalah model sistematika penyajian karya tafsir yang mengacu pada tema tertentu yang ditentukan oleh penafsir itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Husmian lebih cenderung memasukkan karya tafsir ini dalam kategori tematik modern dalam bentuk tematik singular, yaitu model penyajian tematik di mana dalam satu karya tafsir terdapat satu tema yang menjadi satu objek kajian. Nah, kemudian lanjut kepada analisis gender dalam perspektif Al-Qur'an ini. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, merupakan fenomena alamiah yang merupakan sunatullah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yasin ataupun dalam Quran surah Az-Zariyat. Nah, kemudian sehingga istilah berpasang-pasangan atau dualisme merupakan karakteristik penting dalam penciptaan segala sesuatu. Al-Qur'an mengakui bahwa fungsi laki-laki dan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an tidak menghapus arti pentingnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, sebagaimana diilustrasikan oleh Allah dengan perbedaan siang dan malam yang keberadaannya keduanya menjadi satu kesatuan dari ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 36. Seperti firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangannya. Al-Ayah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja kepada penutup. Kesimpulan, gender merupakan sebuah konsep sekaligus interpretasi dari pemikiran yang dipengaruhi baik oleh kondisi sosial ataupun kultural ataupun politik, ataupun agama. Konsep gender ini memang tidak bersifat universal karena sifatnya relatif dan variatif. Dalam rangka
mewujudkan nilai-nilai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Quran. Perlu diadakannya penafsiran kembali terhadap ayat-ayat yang dinilai berpotensi merendahkan martabat perempuan. Sebab jika ayat-ayat tersebut dipahami secara kontekstual, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah merupakan hubungan timbal balik atau sikap saling mendukung, bukan merupakan yang satu yang satu mengungguli yang lainnya atau yang lain lebih rendah, bukan pula yang satu mendominasi dan yang lain juga didominasi. Nah, bukan seperti itu. Mungkin mohon maaf atas segala kurang-kurangnya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.